Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Juwana Tani yang berbahagia, pada sore hari ini saya Pak Haryanto dari channel Juwana Tani ingin berbagi tentang bagaimana caranya agar jambu yang kita sayangi, yang kita pelihara itu mampu berbuah kontinu terus-menerus, pemirsa. Seperti ini yang saya contoh. Ini pemirsa, ini jambu lilin merah ya. Nah, ini jambu lilin merah berbuah ya. Terus dilanjutkan dengan ini. Nah, ini yang masih agak pentil ya. Nah, ini. Nah, terus setelah itu berlanjut lagi ini. Bunganya muncul lagi, pemirsa. Nih, bunganya banyak banget. Calonnya. Nih, sudah bermunculan bunga lagi. Ya, padahal ini belum saya panen, pemirsa. Ini tapi sudah bermunculan bunga-bunga yang baru ya. Nah, pemirsa, saya ingin berbagi bagaimana caranya, pemirsa. Yang pertama, jambu yang kita pelihara ini, jambu lilin merah ini memang termasuk juga jambu yang rajin berbuah dan buahnya enak banget, pemirsa, empuk, manis ya. Ya, bentuknya mirip jambu citra, cuma agak kecil sedikit mungkin dibanding jambu citra buahnya, tapi rasanya tidak kalah dengan citra. Lebih enak ini, manis, empuk lagi, pemirsa, teksturnya empuk. Bagaimana, pemirsa, agar jambu ini berbuah terus-menerus? Tentunya yang pertama adalah pemeliharaan, pemirsa. Dimana jambu kita atau taburan pot kita itu kita usahakan agar pertumbuhannya bagus, subur, ditandai dengan daunnya yang hijau, pemirsa. Ini bertanda bahwa jambu ini dalam kondisi sehat ya. Jadi bagaimana agar jambu kita sehat? Tentunya pemeliharaan rutinnya yaitu penyiraman, pemupukan, dan juga pemberian kompos kalau ada ya. Setidaknya kita pupuk untuk pembentukan batang, cabang, dan daun ya, agar tumbuhnya itu sehat. Kita beri pupuk yang mudah-mudah saja, NPK 1616, pemirsa. Kita bentuk dulu pertumbuhan badannya agar sehat, pemirsa. Baru nanti setelah sehat seperti ini ya, ditandai dengan ranting-rantingnya yang banyak, mungkin akan bermunculan tunas-tunas baru ya. Nah, itu barulah kita program untuk pembuahan, pemirsa. Programnya gimana, pemirsa? Setelah tanaman ini subur ya, subur tadi ya, ditandai dengan banyak tunas, cabangnya banyak banget, pemirsa. Kebetulan anginnya banter, pemirsa. Kemudian kita kurangi ya, kita rempesi cabang-cabang yang tidak perlu ya. Seperti ini kan ya, pemirsa, daunnya hanya sedikit saja, pemirsa. Daun-daun yang tua yang tidak produktif kita buang, pemirsa, sambil kita bentuk ini ya, dahannya, rantingnya kita bentuk agar tampilannya bagus, pemirsa. Nah, setelah itu baru kita program dengan pembungaan, pemirsa. Karena ini kita persiapkan sebelum sebelum kita pembuahan, kita persiapkan tadi ya. Kita pelihara agar tanamannya sehat, daunnya hijau, rantingnya banyak. Kemudian kita kurangi ranting-ranting dan daunnya, pemirsa. Ranting-ranting yang tidak perlu kita potong, kita pangkas. Juga daunnya yang tua-tua kita kurangi ya, kita buang, pemirsa. Kemudian apa, pemirsa? Setelah itu baru kita beri pupuk MKP, pemirsa, monokalium fosfat ya. Kalau ada diberi KNO3, kalau tidak ya cukup MKP, pemirsa. Seperti ini ya. Nah, monokalium fosfat ya. Dimana di sini MKP itu tidak ada unsur N-nya atau nitrogennya ya. Kalau muncul nitrogennya nanti akan membentuk
pertumbuhan vegetatif ya, tunas ya. Nah, ini yang kita inginkan adalah pertumbuhan generatif. Oleh karena itu kita berikan pupuk yang banyak mengandung unsur kalium dan fosfat ya, terutama kaliumnya pemirsa. Ini kita dapatkan dengan pupuk MKP. Sebenarnya juga ada beberapa produk yang semacam itu pemirsa, nanti tapi perlu kita lihat labelnya itu ya, kandungan unsur harianya apa saja. Di sini monokalium fosfat itu pupuk tanpa nitrogen ya, jadi zero nitrogen, di mana di situ akan membentuk pembungaan dan berikutnya pembuahan pemirsa. Setelah itu bagaimana pemirsa agar ini berbuah terus menerus kontinu pemirsa? Ini seperti ini tadi ya. Ini yang pertama buahnya udah besar-besar, udah mau dipanen. Kemudian yang kedua ini baru pentil, itu pentil yang kemudian itu berbunga. Nah, ini nih, itu bunganya banyak banget pemirsa. Nanti akan bermunculan lagi ya, bunganya bermunculan. Setelah itu kita berikan apa tadi, MKV ya, MKP monokalium fosfat kita siramkan atau kita taburkan juga bisa. Kemudian kita siramkan di ini, di pot ini ya. Nah, di pot ini kita siramkan yang ukurannya kira-kira kalau pot semacam ini ya, sebesar ini ya, kira-kira 1 sendok pemirsa. Kita berikan 7 hari sekali atau 10 hari sekali, pokoknya rutin kita berikan ya. Kadang-kadang juga tidak ada patokan yang persis pemirsa, tinggal kita kemauan kita ya. Jadi tidak seperti matematika pemirsa, kalau untuk bertanam itu bisa suka-suka kita, asalkan jangan terlalu banyak ya. Karena terlalu banyak nanti tanamannya bisa berakibat fatal ya, dan juga samping itu boros ya. Jadi kita berikan 7 hari sekali atau 10 hari sekali sampai berbunga. Setelah berbunga bagaimana pemirsa? Kita lanjutkan aja pemirsa. Karena apa? Untuk pupuk MKP itu tidak menyebabkan bunganya rontok pemirsa. Kalau yang dipupuk bunganya menjadi rontok itu karena itu di pupuk itu mengandung unsur nitrogen ya, misalkan NPK itu kalau diberikan itu saat berbunga maka bunganya akan rontok ya. Seperti ini pemirsa, ini kan sudah ada buahnya, ada pentilnya, ada bunganya. Nah ini saya menghendaki bunganya lebih banyak pemirsa, maka akan saya pupuk lagi pemirsa. Tidak apa-apa pemirsa, sambil nanti kita panen juga tidak apa-apa ya. Ini kita berikan pupuk. Pemberiannya bagaimana pemirsa? Ini pemirsa ya, ini ya. Nah, ini kita siapkan ya, pokoknya wadah berisi air, entah gayung entah apa, kebetulan ini ada wadah ini ya. Kemudian kita berikan kira-kira 1 sendok pemirsa, 1 sendok. Kalau tidak ada sendok ya pakai tangan ya, kira-kira segini ya pemirsa ya. Ada mana ya, kira-kira segini ya, 1 sendok ya. Nah, kita taburkan di sekeliling ini pemirsa. Nah, kemudian kita siram ya. Kita siram dengan air, karena MKP ini termasuk pupuk yang mudah larut pemirsa. Nah, kita siram ya ini ya. Nah, coba lihat pemirsa, dalam sekejap pupuk akan larut pemirsa. Nah, ini ya, kira-kira 1 sendok ya untuk pot yang sebesar ini ya. Ini ukuran berapa ya ini? Ukuran 35 kalau tidak salah pemirsa, 35 liter kalau tidak salah ya. Ini pemirsa. Nah itu, nah, kita beri pupuk tidak apa-apa pemirsa, walaupun ada bunganya kita beri pupuk tidak akan membuat bunga itu rontok pemirsa, karena memang pupuk ini, pupuk MKP ini pupuk untuk pembungaan pemirsa, dan tidak ada unsur N-nya, di mana unsur N tersebut untuk pertumbuhan vegetatif atau
untuk pertumbuhan tunas. Jadi kalau kita berikan yang pupuk yang ada unsur R-nya, maka bunga-bunga ini akan rontok. Nah, karena ini MKP tidak ada bunganya, bolehlah kita berikan walaupun ada bunganya, tidak akan membuat bunga ini akan menjadi rontok pemirsa. Itu pemirsa. Nah, ini ya, susul menyusul. Yang pertama ini buahnya ranum banget, warnanya bagus pemirsa. Nah, saya senang, ini enak tenan pemirsa, ini tenan. Nah, kemudian ini pentil. Kemudian berbunga lagi. Nanti kita berikan pupuk lagi ya, setidaknya ya seminggu sekali atau 10 hari sekali pemirsa. Nah, nanti akan bermunculan bunga-bunga yang baru sehingga akan berbuah secara kontinu terus menerus. Tapi ya perlu pemikiran juga pemirsa. Nanti kalau kalau sudah kondisinya jambunya, pohonnya kelihatan merana atau sudah tidak subur lagi, ya kita hentikan pemirsa, pembuahannya kita hentikan, kita rawat pohonnya agar subur lagi pemirsa. Jangan terus dipaksa untuk berbuah terus menerus pemirsa, kasihan pemirsa. Tapi kita juga kita pelihara pohonnya pemirsa. Kalau kondisi pohonnya sudah tidak begitu sehat, maka pupuknya kita ganti dengan pupuk NPK ya, atau pupuk majemuk, di mana di situ berfungsi untuk pertumbuhan daun, batang dan buah ya. Yang dominan nanti daunnya ya pemirsa. Dan juga jangan lupa pemirsa, kita kita berikan kompos lagi ya di sini loh. Di sini kita berikan kompos pemirsa. Itu pemirsa perawatan jambu agar buah terus menerus dari kami Juwana Tani, yang intinya mudah sekali pemirsa. Kalau kita males bikin PUC, bikin macam-macam, kadang-kadang orang sibuk itu ndak kober pemirsa, kadang-kadang tidak sempat ya. Itu keberikan MKP itu diberikan secara kontinu ya. Nah, ini tadi baru saya kasih untuk memacu bunga-bunga yang baru ya pemirsa. Ini pemirsa yang dapat saya sampaikan pemirsa. Ini buahnya ranum banget ya. Saya paling suka ini jambu lilin merah pemirsa. Ini pemirsa, kita lihat dari jauh lagi ya, biar itu bentuknya cantik macam pemirsa. Ya tingginya hanya sekian pemirsa. Nah, ini buahnya lumayan banyak lah. Nanti pembuahan berikutnya insya Allah akan lebih lebat lagi pemirsa. Nah, ini pemirsa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pemirsa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan juga jangan lupa pemirsa, yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe. Kemudian tekan like, bunyikan lonceng, dan jangan lupa pemirsa komen-komen ya. Insya Allah komen panjenengan akan saya balas dengan baik dan untuk memberikan semangat bagi kami untuk berkarya yang lebih bagus lagi pemirsa. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.